بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم فصل وسلم وكرم وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد يقول الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الساكرين والحمد لله رب العالمين. Untuk pertemuan perdana ini kita akan kaji Bapak Ibu terkait masalah suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah itu diawali dengan kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kalau di Arab Saudi bismillahnya tidak dijaharkan ya, tapi dipelankan ya. Pertanyaan pertama adalah berapa jumlah huruf bismillahirrahmanirrahim itu? Pernah itu nggak Bu? Jumlah huruf pada kalimat bismillahirrahmanirrahim berapa jumlahnya? Jadi kalimat bismillahirrahmanirrahim ini jumlahnya semuanya ada 19 huruf. Ya. 19 huruf ini kalau dalam Al-Qur'an surat apa Bapak Ibu? Surat yang ke-19 surat apa? Surat Maryam. Ya. Ada apa dengan Maryam? Nah, kan gitu nanti kita bahas ya. Tapi sebelum jauh ke sana kita akan bahas dulu kata Rasulullah dari rangkaian 19 huruf ini. Kata Rasulullah kullu dzibalin minadzibahi bismillahirrahmanirrahim. Setiap segala sesuatu yang diawali dengan bismillahirrahmanirrahim itu pasti akan diberkahi Allah. Nah, karena itu 19 ini kalau digitnya angkanya dipisah 1 ditambah 9 jadi berapa? 10. Nah ini. Jadi setiap yang kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim ya, seperti dalam kajian kita hari ini ya. Kullu amri dzibalin la yubda fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta ya. Jadi setiap pekerjaan atau setiap segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim ya, faqad aqta maka dia tertolak ya. Au ajmadu au abtaru ya. Jadi dia tertolak, dia tidak menjadi bagian dari keberkahan yang dilakukan. Nah, jadi terkait masalah bismillahirrahmanirrahim yang jumlah hurufnya ada 19. Jadi kalau digitnya dipisah 1 tambah 9 jadi 10. Jadi setiap yang kita awali dengan bismillah nilainya di mata Allah jadi 10 ya. Umpamanya kita menyetir bismillahirrahmanirrahim ya, mau minum bismillahirrahmanirrahim, mau makan, hatta kita mau melakukan hubungan juga bismillahirrahmanirrahim ya. Karena itu kita berlindung kepada Allah dari segala sesuatu yang membuat kita terlena olehnya. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini adalah rangkaian kalimat yang memang diperintahkan untuk kita melaksanakannya dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas dulu ayat pertama itu bismillahirrahmanirrahim diawali dengan huruf ba ya. Ba ini adalah dalam bahasa Arab namanya huruf jar. Huruf yang membuat kalimat sesudahnya jadi kasroh. Kenapa dibaca ismi, bismi? Karena ada ba-nya. Kalau nggak ada ba-nya jadi ismu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada huruf ba di sini, jadi kasroh di bawahnya bismi ya. Bi harfu jarin ismi majrurun bil ba wa alamatul jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Kalau di pesantren gitu ya, untuk nasrif ya. Ba itu huruf jar, ismi itu adalah majrur bil ba, gara-gara ada huruf ba. Bi artinya dengan ya, bi artinya dengan ismi nama ya, bismi dengan nama Allah ya, Ar-Rahman ya Maha Rahman, Ar-Rahim Maha Rahim ya, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya.
Kita kembali ke pembahasan tentang bismillah ya. Jadi makna kalimat bismillahirrahmanirrahim ini seperti yang saya sampaikan, bi disebut hapuja bermakna isti'anah, memohon pertolongan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim, kita minta sama Allah biar Allah menolong kita. Dan tabarruk itu keberkahan ya. Keberkahan itu ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Coba sekarang kalau orang makan nasi yang pakai bismillah dengan yang nggak pakai bismillah, kenyangnya sama nggak? Orang barat yang beragama non muslim, mereka makan Kentucky, kita makan Kentucky, kenyangnya sama nggak? Kenyangnya sama ya. Pasti sama-sama kenyang. Karena secara fisik, secara real, memang mereka makan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya kita makan di warteg sepiring, yang satu baca bismillah, yang satu nggak baca bismillah, kenyangnya sama kenyangnya. Ya, kenyangnya sama nggak? Sama. Bukan berarti kalau orang baca bismillah nggak jadi kenyang, nggak. Tetap kenyangnya sama-sama. Cuma keberkahannya itu yang nggak ada. Orang yang baca bismillah itu keberkahannya pasti ada. Keberkahan itu apa? Keberkahan itu adalah artinya ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, minimal kita sudah mendapatkan 19 kebaikan. 19 kali 10 kalau seandainya di bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 70. Kalau satu huruf kita diimbali oleh Allah 10 kebaikan. Sekarang bismillahirrahmanirrahim 190. Sekali baca bismillahirrahmanirrahim kita dapat kebaikan dari Allah 190. Makanya orang yang makan dengan bismillahirrahmanirrahim dengan yang tidak baca bismillahirrahmanirrahim, kenyangnya sama tapi keberkahannya beda. Ya, ini yang perlu diperhatikan ya. Kemudian ismun itu artinya nama. Makanya sekarang dikenal dengan isim. Ya, dia punya isim enggak ya? Isim itu jadi jimat sekarang ya. Dia punya rantai, punya cincin, yang punya kalung. Nah, itu namanya isim. Isim itu disalahgunakan sekarang menjadi tulisan-tulisan yang membawa makna yang untuk umpamanya melet orang. Ya, umpamanya dia mau pesugihan. Ya, jadi kalimat isim ini isim secara bahasa artinya nama, ya. Ar-Rahman Ar-Rahim berasal dari kata Ar-Rahman. Ar-Rahmah kasih sayang, Ar-Rahman kasih dan sayang. Maha pengasih lagi maha penyayang. Makanya Bapak Ibu di kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini, ya. Nah ininya semuanya ada alif lamnya yang udah kita pelajari kemarin. Alif lam apa namanya? Yang kita sudah pelajari kemarin ada alif lam samsiyah, ada alif lam qamariyah. Ini namanya alif lam apa nih? Asamsiyah. Kenapa asamsiyah? Karena lamnya tidak dibaca. Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lamnya nggak dibaca. Jadi langsung dibaca Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Kemudian hidayah itu artinya petunjuk Allah, ya. Disunahkan membaca bismillah dalam segala kebaikan. Jangan kita mau nyopet bismillahirrahmanirrahim. Lagi makan daging babi, bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh. Jadi karena bismillah itu untuk penggunaannya untuk hal-hal yang baik. Yuk kita mulai ngomongin orang, mulai dengan bismillah. Itu bukan tempatnya. Karena ghibah itu ada sesuatu yang perlakuan yang tercela, jadi jangan sampai kita awali dengan bismillah. Makanya itu Rasulullah sampaikan, kullu amrin dhibalin la yubda fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Jadi segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta, dia tertolak kebaikannya. Nah,
ini terkait Bismillahirrahmanirrahim. Semua pekerjaan itu diharapkan diawali dengan Bismillah. Ya tadi itu kita mau makan, mau berangkat kerja, ya. Termasuk ketika kita akan melakukan sesuatu yang baik, kita harus awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Membaca Bismillah artinya memohon pertolongan kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi dengan Bismillah. Makna ayat ya, ibtida ya, fi qiraati mutabarokan Bismillahirrahmanirrahim musta'yani bihi azza wa jalla ya. Jadi saya mulai bacaan saya ini dengan mengharapkan barokah, dengan menyebut nama Allah yang Rahman, yang Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Jadi diawali makna ayatnya seperti Bismillahirrahmanirrahim sebagai salah satu upaya untuk meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua, alhamdu. Alhamdu itu merupakan kata sifat ya, kata pujian. Hamadah ya, makanya Ahmad itu bagian daripada kata alhamdu ini. Alhamdu artinya pujian terhadap kebaikan, maknanya sama dengan syukur. Syukur itu secara bahasa artinya membuka, syakaro. Kalau sakaro mabuk, makanya kalau kita baca Quran hati-hati. Sin dengan sin ya. Kalau syakaro berarti membuka potensi. Kalau sakaro mabuk ya. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur akan aku tambahkan. Tapi kalau baca la in sakartum, siapa yang mabuk, nah kan ya. Artinya beda ya antara syakaro dengan sakaro. Kalau syakaro itu membuka diri, kalau sakaro memabukkan diri. Nah ini pentingnya kita belajar makhorijul huruf ya. Antara khairan itu kebaikan, khairan ngantuk ya. Khairan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Ya, kalau seandainya barang siapa yang berbuat baik timbangan kebaikannya, maka akan mendapatkan kebaikan juga. Kalau kebaikan, tapi kalau dibaca khairan jadi ngantuk ya. Barang siapa yang lebih tinggi ngantuknya jadinya, bukan kebaikannya. Nah, ini pentingnya kita tadi makhorijul huruf penting ya terkait masalah itu. Kemudian syukur itu makanya la in syakartum la azidannakum. Karena makna syakaru itu artinya membuka. Siapa yang berani, yang bisa membuka potensi dirinya, la azidannakum, Allah akan tambahkan. Potensi apa sih yang Allah berikan buat kita? Ada 3 Pak ya. Sebagaimana dalam surat 7 ayat 179 Allah sampaikan di sana 3 potensi itu adalah potensi melihat, potensi memahami, dan potensi mendengar ya. Potensi mendengar ya. Jadi dengan melihat kita bisa baca Quran, akhirnya Allah tambahkan jadi mahir baca Quran. Kalau kita memahami dengan hati ya, sehingga hati kita menjadi terbuka. Dengan telinga kita bisa mendengar dengan baik ayat-ayat Allah. Nah, lam yang ada pada kata Allah artinya lil milki atau lil istihqaq. Lil milki itu artinya maha penguasa, maha segala-galanya ya. Kemudian alhamdu kata-kata Rabbun artinya al-muslih, al-mudabbir, as-sayyid, ar-razzaq. Al-mudabbir itu maha pengatur ya. Al-muslih yang maha pembaharu. As-sayyid maha raja di raja. Ar-razzaq maha pemberi rizki. Jadi Rabbun pada kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdu segala puji bagi. Makanya kalau alhamdu itu berarti ada alif lam samsiah. Dalam bahasa Arab setiap kata yang diawali dengan alif lam berarti kata itu mengandung arti spesifik khusus ya. Tapi kalau dia nggak ada alif lamnya, dia mengandung unsur berarti buat plural, buat siapa saja ya. Alhamdu berarti segala puji bagi, hanya bagi Allah. Kalau hamdu saja itu buat siapa saja. Hanya Al-Quran baca Al-Quran. Kalau Quran saja baca, kalau Al-Quran bacaan itu. Kalau baitun rumah, kalau al-baitu rumah itu.
Jadi kata yang ada alif lamnya kalau itu ma'rifah berarti dia mengandung arti khusus. Kalau tidak ada alif lamnya berarti dia mengandung arti umum ya. Dalam bahasa Arab disebut dengan nakiro. Nakiro itu artinya segala sesuatu yang apa saja bisa termasuk di dalamnya. Ya, jadi Rob itu artinya Musli, Mudabbir, Sayyid, Al-Razik ya. Al-alamin segala sesuatu selain Allah, alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin pakai ain ya. Kalau alamin dengan alamin beda kalau pakai alif ya. Alamin itu alam ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, makna ayat segala puji itu adalah milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Rabbul alamin, Tuhan yang mengatur dan membereskan seluruh makhluknya. Ayat ini bentuknya adalah kalimat berita namun mengandung perintah, yakni karena yang berhak dipuji dan disyukuri atas segala nikmat itu adalah Allah, maka pujilah Allah dan bersyukur kepadanya. Nah, ini terkait masalah syukur itu segala sesuatu yang bisa membuat kita menjadi dekat dengan Allah. Ya, termasuk di dalam kisah Rasul banyak orang-orang yang bersyukur ya. Orang yang bersyukur kemudian dia itu berterima kasih pada Allah ditingkatkan. Kayak contoh yang pernah saya ceritakan di sini, contoh tentang Sa'labah. Kenal Sa'labah? Pernah kenal Bu? Belum kenal kan ya? Ya. Sa'labah ini dulu waktu dia miskin, sebelum azan, sebelum qomat udah nongkrong di musola, di masjid, ya, udah berwudu, udah rapi lah di depan, pokoknya di samping depan. Kemudian dia pernah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini orang miskin. Kalau orang miskin biasanya segala sesuatu harus minta dulu. Nah, satu saat Rasulullah melihat sahabat setiap sholat langsung pulang dia. Langsung pulang, selesai sholat pulang. Kalau yang main Allahumma antas salam, kalau dia Allahumma lantas pulang. Jadi langsung pulang dia. Kemudian ditanya sama Rasulullah, ya sahabat, kamu nggak butuh sama Allah, katanya gitu. Kemudian kata sahabat, saya butuh ya Allah, tapi saya gantian pakai sarungnya sama istri saya di rumah. Ya, lagi saya pakai sarung, istri saya nunggu di rumah gantian pakai sarungnya tuh. Saking miskinnya punya sarung cuma satu buat sholat ya. Nah ini kadang ya, kadang ketemu Nabi Muhammad, kemudian si sahabat minta kaya. Ya Rasul, doa kamu kan gak pernah ditolak oleh Allah, lalu tolong dong mintain sama Allah biar saya dijadiin orang kaya ya. Kalau saya jadi orang kaya Nabi, enak udah pokoknya, sholat bisanya tentram ya, mau di mana-mana pokoknya nyaman kalau jadi orang kaya. Itu omongan orang belum kaya biasa ya. Omongan orang belum kaya omongnya begitu emang. Pertama Rasulullah tidak kabulkan. Kata Rasulullah, sedikit jika engkau bersyukur lebih baik daripada banyak engkau kufur. Besok lagi datang lagi, ya Rasul kayaknya saya doain dong biar jadi orang kaya ya. Kata Rasulullah, udah sekarang juga udah cukup kamu ya. Sampai besoknya karena udah 3 kali Nabi Muhammad akhirnya mengiyakan. Jadi sesudah sahabat minta kaya, Nabi Muhammad doa itu, Allahumma gni bis-sa'labah, ya Allah berikan kekayaan kepada sahabat. Didoakan tidak dikasih kerjaan kan sama juga bohong ya. Jadi dikasih kerjaan, sahabat dikasih kambing perempuan yang lagi bunting ya, yang lagi hamil. Kemudian kambing itu dibawa oleh sahabat, namanya di kambing dikasih sama Nabi, sampai di rumahnya langsung beranak tuh yang lagi hamil tadi. Sekali beranak enggak 2, 3, 4 ya. Sekali beranak 4 kambing ya. Kemudian dia mulai sibuk dengan mengembala kambingnya ya. Jadi anaknya yang lain semua perempuan lagi, lahiran lagi. Mulai itu dites. Yang tadinya sebelum azan dia sudah di mesin, sekarang sudah qomat baru datang ya. Yang tadinya salat berjamaahnya setiap hari, ini cuma isya sama subuh doang. Yang tadinya salat isya subuh di masjid,
Pas banyak kambingnya karena dia harus mengembala, udah jarang nih sholat Jumat doang, ya sholat Jumat doang. Karena banyak lagi kambingnya, sholat Jumat nggak kelihatan, sholat Idul Fitri sama Idul Adha doang. Nah, karena semakin banyak berkembang, dia semakin lupa sisa laba ini. Sisa laba semakin lupa. Makin banyak kambingnya, ternyata bukan dia bersyukur, dia tambah kufur. Makanya ketika dia kufur, inna adabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, jadi di zaman sahabat ini karena dia nggak bersyukur, akhirnya di zaman Abu Bakar dia nggak menerima infak dari sahabat. Karena pernah utusan Nabi datang ke sahabat, dia bilang, siapa yang mengkayakan saya? Kan saya sendiri yang berusaha. Seperti Korun. Korun itu dulu waktu miskin sama dia. Kalau Korun itu keponakannya Nabi Musa ya. Jadi Korun ini ketika dia masih miskin, ya sama juga minta kepada Nabi Musa. Pas dia jadi orang kaya, dimintain infak di saudara Nabi Musa, kata Korun, ini kekayaan atas usahaku sendiri, tidak ada hubungannya dengan Nabi Musa. Akhirnya beliau ditenggelamkan dengan hartanya, seluruh kekayaannya ditelan oleh bumi, sehingga orang sekarang kalau gali lubang dapat harta namanya harta Korun, ya katanya sih Korun. Padahal Korun tinggalnya di Mesir, itu hartanya digalinya di Palembang, harta si Korun juga ya. Baik, nah ini terkait masalah syukur Bapak Ibu ya. Jadi syukur itu penting ya. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur pasti Allah berikan keberkahan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang kufur, sesungguhnya azab Allah amat pedih. Ya. Penyebutan sifat Allah dalam ayat ini ditujukan untuk semakin mempertegas bahwa Allah adalah zat yang layak dipuji dengan kalimat hamadah tadi ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari bismillah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Itu ayat pertama. Ayat keduanya, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Penyebutan kalimat Rabbun ini di dalam banyak tafsir. Rabbun itu kan kalau seandainya diambil isim fa'ilnya atau kalimat pelakunya namanya murabbi. Makanya dalam kaitan pengajaran itu ada yang namanya tarbiyah. Tarbiyah itu kata dasarnya dengan kata Rabbun ini. Rabbun bisa jadi tarbiyah, bisa jadi murabbi, ya. Murabbi itu artinya orang yang memberikan pengajaran, ya. Nah, Rabbil alamin ini kan ya penyeru sekalian alam, ya. Penyebutan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim setelah kata Rabbul Alamin ditujukan untuk menanamkan rasa roja atau harapan dalam diri orang yang beriman setelah sebelumnya tertanam rasa khauf ketika membaca Rabbul Alamin, ya. Kemudian Malik, Malaka kekuasaan, Malik raja ya. Malik Yaumiddin yang memiliki jika dibaca panjang dan yang merajai jika dibaca pendek. Nah nih, jadi kalau di Sudan itu Maliki Yaumiddin, ma-nya tidak dibaca panjang. Maliki Yaumiddin berarti kekuasaan. Kalau Malik berarti raja. Di beberapa daerah, khususnya di Sudan, Maroko ya, tempat Ustaz Abdul Somad menimba ilmu di sana, Maliki Yaumiddinnya tidak dibaca panjang, tapi Maliki Yaumiddin dibacanya pendek. Perbedaannya antara Maliki dengan Maliki, kalau Malik itu raja, kalau Maliki itu kekuasaan, ya. Yaumiddin, yaum itu hari, din agama, hari pembalasan. Yaumiddin ini diartikan di sini sebagai hari agama. Hari agama itu hari terbuktinya seluruh janji-janji Allah yang termaktub di dalam agama. Nah, itu Yaumiddin, jadi diartikan dengan hari pembalasan. Makna ayat Allah adalah yang merajai dan memiliki manusia di hari pembalasan untuk menegakkan keadilan yang hakiki. Ayat ini juga mempertegas bahwa hanya Allah yang berhak dipuji dan disyukuri atas segala kebaikannya. Nah, ini Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sembah Allah dulu baru kita minta pertolongan, ya.
kan kita harus apa namanya kerja dulu baru dikasih gitu ya. Kerja dulu baru digaji. Jangan minta gaji dulu, kerja belum ya. Iyaka hanya kepadamu na'budu kami beribadah ya. Iyaka na'budu. Pertanyaannya, ini kan ayat diturunkan kepada Nabi Muhammad. Skenario ini sudah Allah buat seperti ini kalimatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada kamu kami beribadah dan hanya kepada kamu kami mohon pertolongan. Jadi ibadah dulu, insya Allah hasilnya akan dikasih oleh Allah. Jadi makna ibadah adalah ketaatan yang disertai merendahkan diri, yang dipenuhi dengan rasa cinta dan takut ya. Jadi ibadah ini seluruh aktivitas yang kita lakukan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menjadi hamba-hambaku. Ya'budun ini menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu artinya pekerjaan yang dilakukan sekarang dan yang akan datang, ada kontinuitas atau ada keterlanjutan ya. Artinya kalau kita jadi abdi Allah, jangan ketika kita di dalam mushola saja jadi abdi Allah. Dimanapun kita berada, kita harus tetap menjadi abdi Allah, ya, menjadi hamba Allah ya. Karena itu disebutkan dalam ayat ini setelah 4 ayat sebelumnya memberi isyarat bahwa manusia akan memiliki kesadaran untuk beribadah dan memohon hanya kepada Allah setelah menyadari bahwa Allah adalah Rabbul Alamin ya. Isyarat ayat 1 sampai dengan ayat 5 ya Bapak Ibu. 5 ayat pertama dalam surat Al-Fatihah merupakan jawaban dari Uqdah Al-Kubra yang di dalamnya terdapat diri manusia, dari mana manusia berasal, akan kemana dan untuk apa manusia hidup di dunia ini. Jadi ada pertanyaan, man ana, min aina ana ya, ila aina ana ya. Man ana siapa saya ya, ila aina, min aina ana dari mana saya, ila aina ana mau kemana saya. Ini jadi terapi kita untuk menanyakan ya, man ana siapa saya. Nah, saya ini adalah Abdullah, hambanya Allah. Punya apa? Punya tugas. Tugas kita di muka bumi ini apa saja? Di antaranya adalah khalifah fil ardh, menjadi wakil Allah di muka bumi ini ya. Jadi sebagai salah satu hal yang perlu kita tanamkan, man ana. Kan ada lagunya kan, man ana, man ana, man ana, man ana. Ya. Jadi man ana itu artinya siapa? Saya. Kemudian dari mana? Manusia berasal dari Allah Rabbul Alamin ya. Akan kemana? Manusia akan menuju kepada hari pembalasan. Untuk apa manusia hidup? Manusia hidup adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syaratnya ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus ya. Dulu orang-orang waktu orang Indonesia khususnya waktu di Arab, karena nggak bisa bahasa Arab ya, supir taksinya dibilangin mau kemana Pak ya, mau ihdinas siratal mustaqim ya. Ihdinas itu tunjukkan ke jalan yang lurus ya. Jadi kata ihda di sini adalah fi'il amr dari lafaz hidayah ya. Hidayah artinya petunjuk Allah ya. Jadi orang yang mendapat petunjuk ya, al-muhtadi atau al-mudi adalah orang yang beriman kepada Islam dan menjalankan Islam dalam kehidupannya ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim ini merupakan permohonan kita kepada Allah agar diberikan petunjuk yang lurus. Orang yang memohon hidayah kepada Allah dengan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim adalah orang yang telah beriman kepada Allah. Karena itu makna permohonan hidayah dalam ayat ini bukan semata-mata petunjuk, karena ia sudah mendapatkan petunjuk yang dimaksud di sini.